Kehebohan tidak terduga muncul dari sebuah penerbangan domestik yang semula berjalan normal. Media sosial mendadak ramai setelah beredar kisah seorang wanita yang tampil meyakinkan layaknya pramugari resmi. Dengan seragam lengkap dan pembawaan percaya diri, ia bahkan berhasil masuk ke dalam pesawat rute Palembang menuju Jakarta tanpa menimbulkan kecurigaan berarti. Sosok tersebut kemudian diketahui bernama Hairunisa, perempuan 23 tahun asal Palembang yang nekat menyamar sebagai awak kabin Batik Air demi satu alasan emosional. Penyamarannya baru terbongkar saat berada di dalam pesawat, ketika awak kabin asli mulai berinteraksi dan mendapati jawabannya tidak sesuai standar prosedur. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Hairunisa langsung diamankan Afsek untuk pemeriksaan. Identitas yang ia tunjukkan ternyata sudah tidak berlaku dan namanya tidak tercatat sebagai awak kabin aktif. Polisi mengungkap bahwa ia pernah mengikuti seleksi pramugari namun gagal. Demi menjaga perasaan orang tuanya, ia membeli seragam tiruan, berpamitan seolah berangkat kerja hingga akhirnya meminta maaf secara terbuka atas aksinya yang merugikan maskapai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang wanita viral gara-gara menyamar menjadi pramugari Batik Air, Cina. Dia terbang dari Palembang menuju Jakarta lengkap dengan pakaian pramugarinya. Dia bawa tas, rambutnya juga dicepol. Pokoknya mirip banget sama pramugari asli. Bahkan tadi gue sempat baca juga nih, ada yang komen kalau wanita ini tuh sempat menempuh pendidikan penerbangan, Cina. Gue nggak mau judge dia karena kita nggak tahu kondisi mental orang itu beda-beda. Bisa aja pramugari itu bener-bener cita-cita yang udah dia idam-idamkan, kan kita nggak tahu. Terus dia juga kan beli tiket sendiri, dia nggak nyuri, dia nggak nipu, dia nggak onar, dia nggak bawa barang-barang yang membahayakan penumpang. Dia tuh cuman kayak punya ambisi aja pengen jadi pramugari gitu loh. Dan dia juga nggak ada pakai atribut pramugari, dia cuman berpenampilan seperti pramugari. Jadi salahnya di mana? Seseorang viral karena dia mengaku-ngaku sebagai pramugari, bahkan dia memakai atribut lengkap Batik Air. Kalau menurut saya, mungkin karena dia izin ke keluarganya dan terlanjur bilang kerja sebagai pramugari, dan mungkin dia melamar sebagai pramugari tidak diterima. Akhirnya dia mungkin membuat konten atau video atau foto apapun itu agar keluarganya ini percaya dia memakai atribut Batik Air itu dan naik pesawat Batik Air. Dan saya melihat salah satu video yang dia ketemu dengan entah itu ibunya atau apa, ibu-ibu keluarganya sampai dia pelukan, bahkan anak-anak kecil di situ, apakah dia anaknya atau dia siapa, yang seolah-olah orang itu bangga memeluk dia sebagai pramugari. Nah, mungkin itulah dia menggunakan atribut Batik Air dan mengaku-ngaku sebagai pramugari. Aksi pramugari gadungan terbongkar, sempat lolos ikut terbang. Lagi rame berita ada pramugari gadungan padahal dia bukan pramugari dan hanya penumpang biasa yang beli tiket. Akhirnya si Mbak tadi mengaku kalau dia bukan pramugari di Batik Air tapi hanya penumpang biasa yang beli tiket. Nah, tapi dia pakai atribut full pramugari dan benar-benar kayak pramugari gitu. Kebetulan memang appearance-nya, look-nya ini menunjang sebagai pramugari, sampai ke rambut-rambutnya keren, Mbak. Jadi ketahuannya itu karena pramugari beneran di pesawat itu agak curiga sama jawaban dia, nggak sesuai sama standar SOP penerbangan gitu. Mungkin dia nggak ngerti, ya nggak pernah sekolah pramugari, karena emang bukan pramugari, pasti nggak nyambung ketika ditanya. Akhirnya dicurigain dan ketahuan, akhirnya si Mbak tadi mengaku. Awal 2026 nih agak ajaib ya berita-beritanya. Jadi menurut kalian nih, si Mbaknya ini terobsesinya terlalu tinggi jadi pramugari, atau sebenarnya nggak ada salahnya juga, salah si maskapai aja nih kenapa yang kayak gini bisa lolos? Coba komen di sini. Viral, pramugari gadungan ketipu 30 juta buat unggahan palsu biar keluarga percaya. Guys, ini adalah berita yang baru-baru ini yang lagi hangat dan viral guys ya. Seorang yang berpura-pura sebagai pramugari di Batik Air itu telah ditangkap dan dia telah disuruh klarifikasi.
Ternyata guys, beliau ini bernama Voirunisa, yaitu berasal dari Palembang. Jadi kisahnya itu, ia ingin mencoba peruntungan untuk menjadi pramugari yang merantau dari Palembang ke Jakarta. Sesampai di Jakarta dia ditipu guys. Dia disuruh memberikan sejumlah uang agar bisa menjadi pramugari. Namun alih-alih menjadi pramugari, dia malah kena tipu dan menjadi korban penipuan. Hingga uang 30 juta ludes diberikan kepada sang penipu. Karena terlanjur malu, ia akhirnya berpura-pura menjadi pramugari di Batik Air guys. Sehingga keluarganya itu percaya dan tidak kecewa. Namun pura-puranya ini terungkap dan dia telah ditangkap. Dia pun telah membuat video permintaan maaf dan dia tidak akan mengulanginya lagi guys. Jadi itulah berita viral terbaru ini guys. Coba kalian komen di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang kasus dan berita terbaru ini. Demi buat bangga keluarga, cewek ini ngaku-ngaku sebagai pramugari sampai bisa ikut dalam penerbangan. Padahal dalam video ini terlihat keluarganya bangga. Tapi ternyata semua ini hanya kebohongan. Tapi kenapa semua ini bisa terjadi ya? Jadi kejadian ini bermula ketika seorang perempuan asal Palembang bernama Harunisha berusia 23 tahun diketahui menyamar sebagai pramugari Batik Air dan bahkan sempat ikut dalam penerbangan rute Palembang-Jakarta. Dalam aksinya, Nisha tampil sangat meyakinkan. Ia mengenakan seragam lengkap pramugari Batik Air, membawa koper khas awak kabin, serta menggunakan ID card yang tampak resmi. Dengan penampilannya tersebut, ia tidak menimbulkan kecurigaan dari penumpang lain. Nisha tetap membeli tiket pesawat atas namanya sendiri dan naik pesawat sebagai penumpang biasa, bukan sebagai kru. Namun karena tampil menggunakan atribut pramugari, aksinya kemudian menarik perhatian. Kecurigaan mulai muncul ketika pihak maskapai dan kru penerbangan melihat adanya ketidaksesuaian pada identitas yang dikenakan, termasuk model ID card yang ternyata merupakan atribut lama dan sudah tidak digunakan lagi oleh Batik Air. Saat beberapa petugas mulai bertanya, Nisha juga tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan dasar yang seharusnya dikuasai oleh seorang pramugari aktif. Nah, akhirnya terungkap bahwa Nisha bukan pramugari Batik Air. Ia mengakui bahwa dirinya pernah mengikuti seleksi pramugari, namun tidak lolos. Karena merasa malu dan tertekan secara sosial, terutama di lingkungan keluarga, ia kemudian berbohong dan mengaku sudah bekerja sebagai pramugari. Untuk mempertahankan kebohongan tersebut, Nisha nekat mengenakan seragam dan atribut pramugari agar pengakuannya terlihat nyata. Bingung juga ya. Ini nggak tahu demi gengsi atau emang tuntutan keluarga separah itu. Tapi yang jelas, apapun yang dilakukan dalam kebohongan tidak akan pernah berakhir baik. Kalau menurut kalian gimana? Ini yang lagi rame banget sekarang ya, yang pura-pura jadi pramugari. Jadi namanya Nisha, usianya 23 tahun, dia terbang dari Palembang ke Jakarta pakai seragam pramugari Batik Air. Dia dapat seragam dan atribut-atribut pramugari itu hasil beli di online shop. Nah, kenapa bisa ketahuan? Itu awalnya gara-gara kru pesawat pada curiga karena seragam yang dia pakai ini beda diri ya. Edisi lama banget. Nah, setelah diinterogasi bener aja, ternyata pramugari palsu. Nah, Nisha udah bikin klarifikasi ya dan permohonan maaf. Katanya dia ini pura-pura begini karena nggak mau bikin orang tuanya tuh kecewa. Dulu dia udah pernah tes pramugari tapi kagak lolos ya. Jadi begini dah gitu. Terus banyak tuh netizen yang ngehujat gitu ya. Kata gua kayak ngapain sih dihujat begitu? Toh kita orang juga membohong semuanya ya, penipu semuanya kita orang. Termasuk gua juga hari-hari bohong, pura-pura gua pura-pura jadi pengangguran ya, pura-pura jadi kayak benalu dalam keluarga gitu. Padahal sebenarnya gua CEO. Tapi semua orang pada percaya aja gitu, gua pengangguran, percaya. Terus mengapa gitu loh ya? Jadi kayak ya udah gitu loh, kita semua kagak usah sok suci ya. Semua juga penipu, termasuk gua tuh. Sebenarnya gua masih CEO gua. Guys, nyangkut yang pramugari gadungan ya, yang pura-pura jadi pramugari ketahuan itu, ya emang dia salah ya. Senekat itu gitu ya. Gue baca berita seliweran, gak tahu bener atau enggak, katanya dia itu ani, katanya dia itu awalnya tes pramugari tapi nggak lolos, tapi pengen ngebanggain orang tuanya, makanya dia pura-pura kayak gitu. Oke, apapun alasannya itu tetap salah ya guys, karena untuk safety, apalagi dia pakai baju full atribut kayak itu pesawat gitu ya, orang-orang pasti mikirnya dia itu beneran pramugari gitu. Untung ketahuan ya. Tapi the problem is, ya janganlah bawa-bawa orang tuanya. Orang tuanya itu nggak tahu apa-apa. Ya meskipun dia ingin membanggakan orang tuanya, tapi ya kasihanlah sama orang tuanya gitu. Gue kalau jadi mbaknya, ya emang gue salah. Gue pasti malu. Tapi kasihan banget sama orang tuanya. Gimana
perasaan orang tuanya gitu kan. Nah, pelajaran buat kita juga gitu ya, apa-apa gitu kan, entah itu dorongan orang tua, entah itu keinginan orang tua, kalau memang tidak bisa ya diomongin, diobrolin, dikomunikasikan dengan baik sama orang tuanya gitu kan. Kalau misalnya kalau lolos pramugara atau pramugari gagal, ibu, Pak, saya nggak lolos, gagal gitu, jadi mungkin saya bakal cari kerja yang lain kayak gitu. Jadi jangan dan kayak gini. Jujur kasihan banget liatnya, sumpah gue kasihan. Asalnya gue juga kayak gila ya, nekat banget tuh cewek gitu ya, sampai jadi pramugari gadungan gitu. Ini kayaknya baru di Indonesia kejadian, baru pertama kali gitu ya. Tapi kan kita bisa harus ngeliat lagi si mbaknya tuh kenapa melakukan seperti itu, apakah terobsesi atau tidak. Tapi intinya udah itu salah ya. Cuman kita juga tidak bisa ngejudge orang yang berlebihan, tidak bisa mencaci maki orang berlebihan. Udah kasihan orang tuanya guys, gimana kalau kita yang kayak gitu ya, amit-amit tapi amit-amit. Dan siapapun yang ingin jadi pramugari di luar sana, kalau kalian qualified pasti kalian masuk ya. Cuman please jangan jadi pura-pura menyamar jadi pramugara atau pramugari gadungan. Ya Allah, itu ya kayak kemarin lah kejadiannya. Oke?